Dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 14 dan 15. Dalam suratnya Paulus di sini pernyataannya jelas dan tegas. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Pasangan tidak seimbang dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai unequal yoke. Artinya kuk yang tidak seimbang. Pada zaman itu kalau punya hewan ternak lembu, kuknya itu harus sama. Ya, artinya lembu ya juga berpasangan dengan lembu yang tingginya sama, kecepatannya sama. Supaya apa? Tugasnya bisa selesai dengan maksimal. Tapi apa jadinya ketika kuk itu diberikan atau dikenakan yang satunya lembu, yang satunya keledai. Dari tingginya beda, keledai lebih rendah. Kecepatannya pun juga berbeda. Apa yang terjadi jika dipaksakan? Tidak ada keseimbangan. Akhirnya roboh, jatuh. Dengan kata lain, tugas tidak dapat mereka selesaikan. Dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat 1-4, Yesus bisa baca dengan lengkap di sana. Bagaimana Allah memang sudah memberikan batasan itu. Bahkan di ayat yang ke-3 dan ke-4, demikianlah firman Tuhan. Janganlah juga engkau kawin mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka. Ataupun anak perempuan mereka jangan engkau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku. Sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu. Dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Hubungan beda agama pada akhirnya akan menggerus dan menggoyahkan iman seseorang. Karena dia menggeser cintanya kepada Tuhan dengan orang yang dicintainya. Jadi dia menjadikan orang ini seperti berhala yang lebih penting daripada Tuhan yang dia kenal dan dia sembah. Ada beberapa contoh tokoh Alkitab yang bisa saya sampaikan secara singkat. Sebut saja Simson. Simson adalah nazir Allah. Orang yang dipilih Allah sejak dalam kandungan ibunya untuk membebaskan umatnya. Umat pilihan Allah dari perbudakan bangsa Filistin. Namun pada akhirnya Simson memilih untuk tetap menikahi Delila. Menikahi wanita yang tidak mengenal Allah. Simson berakhir from hero to zero. Walaupun pada akhirnya dia memang mati bersama dengan bangsa Filistin dengan jumlah lebih besar. Tetapi lihat, Simson harus botak. Simson yang tadinya gagah harus buta. Karena dibutakan oleh cintanya kepada wanita yang tidak mengenal Allah. Ada juga tokoh Alkitab lain, seorang raja yang hebat, berkhidmat, yaitu Salomo. Siapa yang tidak kenal Raja Salomo? Namun Raja Salomo, dia lebih mencintai wanita-wanita atau istri-istrinya yang berasal dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akhirnya apa? Kehancuran. Dia menjadi penyembah berhala. Berkat yang sudah Allah janjikan berubah menjadi kutuk. Kerajaannya harus terpecah. Benar-benar konsekuensi yang sangat berat, bukan? Mungkin Anda akan berkata, Jesiers, saya tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Sekalipun saya menikah dengan orang yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus atau berbeda kepercayaannya. Namun pertanyaan saya adalah, bagaimana dengan anak-anak Anda? Apakah mereka juga akan mengenal hal-hal kerajaan Allah? Bagaimana Anda akan mendidiknya? Anda akan mendidik dengan apa yang Anda percayai, yaitu Yesus sebagai juru selamat, atau Anda membiarkan anak-anak Anda terdidik dari kepercayaan yang lain. Sebab apa? Allah tidak mau keputusan yang kita buat itu berakhir dengan konsekuensi yang panjang. Sama seperti Simson dan Salomo. Bukan tentang dia saja. Lihat bagaimana keluarganya. Kerajaannya juga hancur. Demikian juga kita. Keputusan yang kita buat, yang terdampak adalah anak-anak kita, keluarga kita, bahkan lingkungan di sekitar kita. Tentunya semua peringatan ini berlaku bagi mereka yang belum menikah. Baiklah Anda memutuskan dengan pertimbangan yang matang dan baik. Jadikan firman Tuhan yang Anda dengar saat ini sebagai penuntun hidup Anda. Dan cobalah Anda dengar nasihat orang tua Anda baik-baik. Namun bagi Anda yang sudah terlanjur menikah, Paulus memberikan nasihat
Anda jangan tinggalkan pasangan Anda. Doakan suamimu, doakan istrimu, doakan anak-anakmu jikalau mereka ini belum mengenal Tuhan. Dan percaya dengan imanmu bahwa ada waktu Tuhan akan menjamah mereka. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, jelas dikatakan di sana begini, suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya. Artinya istrinya yang hidup benar akan menguduskan suaminya. Berarti ada kesempatan bagi suaminya itu mengenal Allah. Ini adalah tugas yang harus Anda selesaikan.